Dua topik berdampak ke semua orang, baik Anda tertarik dengannya atau tidak: kesehatan dan uang. Industri perawatan kesehatan adalah kemenangan sains modern yang membuat harapan hidup naik di seantero dunia. Temuan-temuan sains telah menggantikan gagasan-gagasan lama para dokter mengenai cara kerja tubuh manusia, dan hampir semua orang jadi lebih sehat karenanya. Industri uang, investasi, keuangan pribadi, perencanaan bisnis, lain ceritanya. Bidang keuangan telah meraup orang-orang paling cerdas dari universitas-universitas top dalam 2 dasawarsa terakhir. Rekayasa keuangan, financial engineering, adalah jurusan paling populer di School of Engineering, Fakultas Rekayasa Princeton 1 dasawarsa lalu. Adakah bukti bahwa itu sudah membuat kita menjadi investor yang lebih baik? Saya belum melihatnya. Melalui coba-coba bersama selama bertahun-tahun, kita belajar cara menjadi petani yang lebih hebat, tukang ledeng yang lebih terampil, dan ahli kimia yang lebih canggih. Namun, apa coba-coba sudah mengajari kita menjadi lebih baik dalam keuangan pribadi? Apa lebih kecil kemungkinan kita terjerat utang? Lebih mungkin menabung untuk persiapan masa sulit, mempersiapkan masa pensiun, punya pandangan realistis mengenai apa yang dilakukan dan tak dilakukan uang kepada kebahagiaan kita? Saya tak melihat bukti kuatnya. Saya percaya sebagian besar alasannya adalah karena kita berpikir dan diajari mengenai uang dalam cara-cara yang terlalu mirip fisika, dengan aturan dan hukum, dan tidak cukup seperti psikologi dengan emosi dan nuansa. Itu bagi saya menarik sekaligus penting. Uang ada di mana-mana, memengaruhi kita semua, dan membingungkan sebagian besar kita. Semua orang memikirkannya agak berbeda. Uang menawarkan pelajaran mengenai hal-hal yang berlaku bagi banyak ranah dalam kehidupan, seperti risiko, kepercayaan, dan kebahagiaan. Hanya sedikit topik yang memberi kaca pembesar lebih kuat untuk membantu menjelaskan mengapa orang berperilaku sebagaimana adanya dibanding uang. Uang adalah salah satu pertunjukan terbesar di bumi. Apresiasi saya sendiri untuk psikologi uang dibentuk 1 dasawarsa lebih pengalaman menulis mengenai topik uang. Saya mulai menulis mengenai keuangan pada awal 2008. Kala itu krisis keuangan baru mulai, resesi terburuk dalam 80 tahun. Untuk menulis mengenai apa yang terjadi, saya ingin mencari tahu apa yang terjadi. Namun yang pertama saya pelajari sesudah krisis keuangan adalah bahwa tak ada yang dapat menjelaskan secara akurat apa yang terjadi atau mengapa terjadi, belum lagi apa yang harus dilakukan terhadapnya. Tiap penjelasan bagus diberi bantahan yang sama bagusnya. Para insinyur bisa mencari penyebab ambruknya jembatan karena ada kesepakatan bahwa jika gaya berjumlah tertentu dikenakan ke bidang tertentu, bidang itu bisa patah. Fisika tidak kontroversial, fisika dibimbing hukum, keuangan beda. Keuangan diarahkan perilaku orang, dan perilaku saya bisa masuk akal bagi saya, tapi tampak gila di mata Anda. Makin banyak saya belajar dan menulis mengenai krisis keuangan, makin saya menyadari bahwa kita dapat memahaminya dengan lebih baik melalui lensa psikologi dan sejarah, bukan keuangan. Untuk memahami mengapa orang terjebak utang, Anda tak perlu belajar suku bunga, Anda perlu belajar sejarah ketamakan, kegelisahan, dan optimisme. Untuk mengerti mengapa investor menjual dalam keadaan terendah di pasar lesu atau bearish, Anda tak perlu belajar matematika harapan hasil masa depan. Anda perlu berpikir mengenai sakitnya memandang keluarga sambil memikirkan apa investasi Anda mengancam masa depan mereka. Saya suka pengamatan Voltaire, sejarah tak pernah mengulang dirinya sendiri. Manusialah yang selalu mengulang. Pas sekali dengan cara kita berperilaku terkait uang. Pada 2018, saya menulis satu laporan yang menunjukkan 20 cacat, bias, dan sumber perilaku buruk terpenting yang pernah saya lihat memengaruhi orang ketika menangani uang. Judulnya The Psychology of Money, dan 1 juta orang lebih sudah membacanya. Buku ini membahasnya lebih mendalam. Beberapa kalimat dari laporan itu muncul tanpa diubah di buku ini. Anda memegang 20 bab, masing-masing menjabarkan apa yang saya anggap ciri terpenting dan paling kontraintuitif dalam psikologi uang. Bab-babnya meliputi satu tema umum, tapi bisa berdiri sendiri dan boleh dibaca secara terpisah. Tidak panjang buku ini. Terima kasih kembali. Sebagian besar pembaca tak menyelesaikan buku yang mereka mulai baca karena kebanyakan topik tak memerlukan 300 halaman penjelasan. Saya lebih suka membuat 20 poin pendek yang Anda hatamkan daripada satu buku panjang yang Anda tak selesai membacanya. Mari kita mulai.